Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk dapat menerima ilmu yang bermanfaat, untuk dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dari Al-Qur'an, serta mendapatkan syafaat di yaumil akhir dari bacaan Al-Qur'an kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ulangi surah Al-Kafirun. Orang itu ada bahas ya. Jadi kita ulangi. Jangan lupa tuh di sana ada mad wajib munfasil, ada mad wajib muttasil, kemudian ada mad arid lisukun, dan ada beberapa qalqalah, dan jangan sampai ketuker panjang pendeknya. Ingat tanda benderanya aja. Saya dulu ya, biar ingat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Ingat ya, ya-nya lebih panjang dibanding haknya, dibanding ka-nya. Jadi kemudian huruf qaf-nya juga jangan lupa depannya qa. Qul, katakanlah, bukan makanlah. Qul ya ayyuhal, bukan digentak ya, bukan muttasil tapi munfasil. Kemudian jadi qul ya ayyuhal, bukan qul ya ayyuhal, bukan ya. Oke, lagi qul ya ayyuhal kafirun. Yuk. Ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Yuk. Wala antum 'abiduna ma a'bud. A'budnya ada qalqalah. A'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Yuk. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Yuk. Wala
Abadtum. Bukan abadtum, tapi abadtum. Huruf dalnya disamalkan dengan huruf ta. Abadtum. Apa kemarin namanya? Ayo. Ini saya inget-ingetin dah. Masih inget gak? Apa saya dikasih PR sih? Tonton video lagi di YouTube. Ayo abadtum. Apa tuh abadtum? Ayo disamakan. Ayo PR ya. Saya lupa mulu. Hari ini ngaji besok lupa. Ayo. Belum ingat? Lanjut. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Yo. Lakum dinukum waliyadin. Yo. Lakum dinukum waliyadin. Nyasar lagi kakak saya. Ada aja. Oke. Jadi jangan lupa itu huruf qaf, huruf ha, kemudian ada madnya, mad wajibnya seperti apa, harus panjangnya seperti apa, ada yang digentak, ada yang enggak, dan ada idgham bi gunnah, di mana adanya abidum. Oke. Itu jangan lupa. Kemudian abadtum itu disamarkan, wala antum abiduna ma a'bud, masih sama, lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai ketukar lagi ya yang kemarin saya bilang. Wala ana wala antum, wala ana wala antum. Makmum yang ingetin lakum dinukum waladdallin. Udah kacau udah. Oke, yuk ulang bareng-bareng. Kamu tuh. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun Ini pada prakteknya kita nggak usah lama-lama kayak gitu sholat. Qul ya ayyuhal kafirun, diprotes makmum kita. Jadi memang teknik ketika membaca ketika sendiri untuk menghayati, untuk lebih bisa ngelihat tajwid yang sebenarnya ya bacanya lambat. Karena kan kata Nabi itu cepat-cepat lambat-lambat datangnya dari Allah, cepat-cepat datangnya dari setan. Apa aja yang terburu-buru pasti datangnya dari setan. Nah makanya dibaca pelan-pelan tapi tartil. Kalau sendiri, kalau kita sholatnya jamaah di masjid, ya udahlah RPM ya kalau saya bilang taikin. Allahu akbar waladdallin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Nah, jadi RPM-nya dicepetin. Yang penting perbedaan mad wajib dengan mad wajib mad tabi'i atau mad wajib muttasil atau munfasil itu cuma dibedakan harkatnya. Artinya yang ada bendera itu harus lebih panjang. Seperti itu. Ya. Dah. Belum ingat juga tadi abattum. Ayo saya kasih clue-nya depannya idgham. Mutajannisain. Kan dua jenis yang menjadi satu. Mutajannis dijadiin mutajannis. Beda lagi mutanajis. Mutanajis adanya di air. Mutajannis. Ingat ini mutanajis aja tuh. Tapi ntar ingat mutajannis. Coba tuh. Ya kan? Mutajannisain. Nah, kalau bacanya mau lebih cepat lagi, ya diwasal. Jangan lupa ada huruf na, ada huruf du, ada du lagi, ya kan? Jangan berhenti. Betul. Jadi ini kan ada lam. Kalau mau nggak pakai lam, kemarin kan kita udah nyoba 3 ayat, nggak kuat tuh. Makanya sesuai kemampuan masing-masing 2 ayat aja. Bismillah berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 2 ayat bisa tuh. Kalau kita mau ngikutin waqaf lam di sini takutnya napasnya nggak kuat. Kecuali bacanya memang lebih cepat lagi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Bisa. Tapi kan itu menghilangkan ingatan kita tentang tanda baca, menghilangkan kita tentang tajwid. Jadi ya santai aja lah, slowly but sure. Ya kan? Tenang aja. Hah? Abidum didengungkan suaranya. Kalau ente tutup bibir suaranya keluar dari hidung pasti. Wala ana abidum bidum, ya kan? Abidum ma'abadtum. Nah, itu idgham bi gunna, bi dengan gunna, Oke ya. Yang kemarin kita udah bahas surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad saat ada orang kafir yang tawar-menawar untuk menyembah Tuhannya dan Tuhan kita. Jadi ketika orang kafir, Muhammad sembah Tuhan saya sehari, besok kita sembah Tuhan kamu sehari. Nah, diajakin musyrik Nabi Muhammad, nggak mau. Oke, kita sebulan ente sebulan kita sebulan nyembah Tuhan ente sehari nyembah Tuhan kita. Enggak. Oke, ente setahun kita nyembah Tuhan ente nyembah Tuhan ente sehari, nggak mau tetap Nabi. Nah makanya di sini dibilang wala antum ma'abiduna ma'abud wala ana 'abidum ma'abadtum. Saya tidak akan beribadah atau menyembah Tuhan kamu dan kamu nggak usah nyembah Tuhan saya. Ini nih yang namanya kita punya harga diri, harga mati. Udah pokoknya mau orang kata apa kayak kalau kita yakin bener, yakin. Bismillah, asal ada dalil. Makanya tadi saya dapat kiriman di WhatsApp di grup masjid, sebenarnya di grup gerakan subuh keliling. Itu cakep itu tadi tentang Abdurrahman bin Muljam Al-Muradi.
Siapa itu Abdurrahman bin Mu'jam al-Muradi? Dia itu adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali saat sholat. Ketika dia nggak setuju dengan gaya pemerintahan Sayyidina Ali, maka timbullah kelompok yang namanya Khawarij yang dimulai dengan Abdullah bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Nah, beliau ini ketika membunuh Sayyidina Ali sambil baca Quran, bahwasanya dia bilang kalau memang kebenaran itu sudah datang dari Allah, maka yang saya buat ini adalah kebenaran. Orang soleh membunuh orang soleh. Ya, ini orang hafiz, ini orang hafal Quran, membunuh Sayyidina Ali yang sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dan banyak menghafal Al-Quran. Ngebunuhnya lagi sholat, tapi merasa benar. Sampai akhirnya mati dihukum qisas. Hukum qisas itu darah balas darah, bunuh balas bunuh, gigit balas gigit, cubit balas cubit, kan? Betul. Gigi tukar gigi, asin nubis, mata tukar mata. Jadi itu hukum qisas. Nah, mereka Abdullah bin Muljam itu kemudian akhirnya dihukum qisas. Abdurrahman bin Muljam dihukum qisas. Saat itu dia mati, tapi bukan dalam keadaan beriman. Padahal di hatinya hafal Al-Quran, di dirinya hafal Al-Quran. Kenapa? Sebab merasa dirinya benar. Ini banyak sekarang Abdurrahman bin Muljam sekarang nih. Bobo pistol ke Mabes Polri, ya kan? Perempuan umur 26 tahun. Dar. Nyawa korban. Kenapa? Gue yakin gue bener. Kenapa? Gue jihad fisabilillah. Yang gue bunuh ini mata-mata ini, yang gue bunuh ini antek-antek Yahudi, yang saya bunuh ini bajunya muslimah. Lebih baik daripada baju-baju anak-anak kita atau istri-istri kita. Mungkin. Ya kan? Kemudian gayanya ya sopan banget. Perempuan mau belajar bela diri, yang nggak mungkin dia megang senjata api kalau dia nggak pernah latihan. Iya, niatnya baik, jihad fisabilillah, tapi salah. Ini banyak nih Abdurrahman bin Muljam sekarang. Siapa lagi? Ada yang sering teriak-teriak tuh menyuarakan keadilan, pembelaan terhadap Islam, terhadap agama Allah katanya. Siapapun itu merasa dirinya benar. Udahlah, yang benar mah yang udah masih baca Quran, ngikutin tuntunan Quran, walaupun ada bisikan yang baik, ketika itu hasilnya tidak baik, maka tidak dikerjakan. Dia tahu membunuh itu nggak boleh, tapi dia merasa membunuh boleh. Kecuali memang orang-orang yang benar-benar kafir, benar-benar orang yang sesat, orang yang musyrik, yang halal darahnya untuk dibunuh. Orang yang berpindah-pindah agama, udah masuk Islam, masuk Kristen, masuk Islam lagi, Kristen lagi, Islam lagi, Kristen lagi, gara-gara suami atau istri. Boleh dibunuh? Boleh. Kenapa? Haram darahnya, halal darahnya untuk kita. Kalau mau jadi yang benar, yang begitu. Mau membunuh, bunuh yang benar. Siapa? Memang yang memerangi agama Allah, yang ngeledek Allah. Lah sama-sama Islam, sama-sama Muslim saling mengkafirkan. Padahal sama-sama nggak tahu siapa yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Udah dah, kita mah yang benar-benar aja, yang yang manusia normal lakukan aja lah. Yang manusia normal lakukan kita lakukan. Dah, jangan ada kepikiran itu orang kenapa jadi teroris, berani banget ya. Meninggalnya pakai senyum lagi. Dulu yang Sarinah tuh beredar fotonya, kita nggak tahu itu hoax apa enggak. Pakai senyum meninggalnya. Itu terorisnya. Dibilang katanya benar jihad di jalan Allah. Kita nggak bisa nilai kita dengan kacamata Allah. Raffi sholat, Entes Iqbal sholat, Paan sholat, kemudian Pain sholat, Bapak sholat. Sama Allahu Akbar. Sama Allahu Akbar, ruku sujud sama. Yang diterima sama Allah yang mana? Nggak tahu. Jangan mentang-mentang tadi tuh orang sholat pakai 2 celana, pakai kaos, nggak pakai peci apa segala kita nilai. Sembayang begitu nggak diterima. Lah jangan begitu. Banyak kan yang begitu. Kadang-kadang
memang apa ya, kita salah menilai orang itu dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata kita. Puasa sih nongkrong mulu di rumah, jalan apa ke masjid. Dia nongkrong di rumah, diem gak ngapa-ngapain, falyaqul khairan au liyasmut, berkata baik atau lebih baik diam. Dia diam di rumah, dia nggak ninggalin sholatnya, dia nggak ninggalin puasanya. Ente ke masjid, kemudian iktikaf, ngelihat orang lewat, saya orang hitamnya, saya orang buluknya, saya orang putihnya, dosa. Jangan sampai kita mengkafirkan orang lain dengan apa yang kita anggap dengan kacamata manusia. Berbicaranya dengan kacamata manusia. Allah yang lebih tahu lah. Alimul ghaibi wasyahad. Allah yang maha tahu tentang yang gaib-gaib, tentang yang tersembunyi. Dah. Tadi itu saya dapat tadi sore itu saya baca tuh, cakep juga nih tulisan. Tapi ya sekali lagi, nasihat itu datangnya kepada orang yang tepat. Yahdi may yasha, yahdi may yasha wa yu'adzibu may yasha. Allah berhak memberikan petunjuk kepada yang Allah mau, dan Allah bakal berikan petunjuk kepada bakal memberikan azab kepada yang Allah mau. Tapi kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Nabi di Taif ditimpain, dikatain orang gila, ditimpain sama anak-anak kecil. Bapaknya yang pada nyuruh timpain. Di Taif tuh banyak tomat, banyak ceri, banyak apa kan, Nabi dakwah dibilang orang gila. Ditimpa sampai Nabi jatuh, kemudian Nabi masuk ke dalam terjelembab gitu dalam jurang, berdarah sininya Nabi. Jibril datang, Muhammad, kalau engkau minta ini gunung Taif saya balik, Allah pasti kabulkan, karena engkau telah dizalimi sama orang-orang Taif. Gunung nih bentuknya begini, mau dibalik begitu, diratain. Tinggal minta doang Nabi. Saking Nabi, kalau Nabi bicara dengan kacamata Tuhan, silakan. Ya Jibril, balik. Itu kuasa Allah. Tapi apa Nabi? Enggak usah ya Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum-kaum di Taif, kaumku di Taif, karena mereka enggak tahu. Makanya sampai sekarang nih, ini yang saya petik dari hikmahnya gitu ya, pembicaraan Gus Dur. Ya dibalik ada kontroversi, tapi ini menurut saya baik. Kata Gus Dur itu, orang salah bukan ditimpain, tapi dibenerin. Nulis soal nih salah, dihapus terus dibenerin, bukan kertasnya disobek, bukan kertasnya dibakar. Yang salah satu kok. Saudara kita, saya bukan membela ya, tapi ini murni nyontoh. Saudara teman-teman kita Islam Muhammadiyah, Islam Ahmadiyah. Depannya Islam, belakangnya Ahmadiyah. Islamnya benar gak nih? Benar. Kenapa? Sebab masih asyhadu alla ilaha illallah. Cuma nabinya salah. Bukannya Nabi Muhammad tapi Mirza Ghulam Ahmad. Yang kayak gitu masjidnya jangan ditimpain, orangnya jangan digebugin. Rangkul. Ente salah. Ente jangan nyembah. Ente jangan bersaksi nabi, ada nabi lagi selain Nabi Muhammad. Nih lihat Quran. Huwallazi anzalal Quran, bahwa Allah yang menurunkan Quran. Hudal linnas, petunjuk untuk manusia, dan untuk pembeda mana yang huda, mana yang furqan. Bayyinatin minal huda wal furqan. Ini untuk pembeda nih. Nih, orang salah dibenerin. Nih orang salah kan langsung dijudge. Makanya sekarang sistem hukum di Indonesia ini agak ngawur kemana-mana ya, maklum aja nih, maksudnya karena memang ini nih tentang ini Nabi nih, bagaimana hatinya Nabi. Nggak bakal gue masuk Islam, nggak bakal gue mau nyembah Tuhan lo kecuali lo masuk Islam gitu. Nah, orang Islam Ahmadiyah tadi ya udah dirangkul, dibenerin masuk Islam. Nih ayo kesini yuk. Makanya sistem hukum di Indonesia sekarang tidak ada yang namanya narapidana. Yang ada warga binaan, WBP, warga binaan pemasyarakatan. Kenapa? Sebab yang salah harus dibina, bukan cuma dihukum, dibina. Tuh. Makanya kalau kata Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dulu waktu masih ada Pak B.J. Habibie itu sempat ngomong gitu ya, Indonesia akan maju secara hukum
hukumnya secara hukum Islam, kemudian gayanya secara gaya Islam, tapi tetap moderat, tapi tetap bisa demokrasi, itu nanti di tahun 2050. Ekonominya bakal jadi negara adikuasa. Buktinya mulai bergeser kan dari Amerika, turun sekarang ke Cina. Lama-lama turun, ini udah mulai masuk Asia nih kan. Lama-lama turun nyampe di Indonesia. 2050. Rafi umur berapa sekarang? Hah? 12. Berarti kalau 2050 dia umur 40. Iya. Lahir tahun berapa? 2009, taruh 2010. Ya masih ada lah 2050. Paling enggak Rafi udah jadi presiden kali nanti. Iya, udah bisa yang namanya. Iya, kita orang udah tinggal nunggu doa dia ada pada. 2050 Pak, sekarang udah 30 lebih. Ada yang 40 lebih, 50 lebih. Waduh. Ya mudah-mudahan sih Allah panjangkan umur kita tapi dalam keadaan manfaat. Nah, ini seperti itu. Yang salah, kalau memang kita merasa benar, menurut aturan Quran, menurut aturan adat, menurut aturan istihsan yang baik-baik, hukum yang berlaku di sosial, silakan. Tapi jangan menyalahkan orang, tapi dengan orang yang benar-benar salah. Bukan dengan orang yang sama seperguruan sama kita. Orang Islam bunuh orang Islam. Maaf, itu teroris Islam. Yang ditembak bisa jadi Islam. Yang dibom bisa jadi Islam. Ya kalau mau ngebom biar jelas di mana. Tapi jangan merugikan. Mau yang lagi pada di diskotik, lu bom tuh, masuk ke dalam. Islam, tapi belum tentu juga. Tadi ada di status saya tuh kalau ada yang baca mungkin. Kata Mbah Maimun Zubair, kalau ente lagi minum, di gelas ada semut, ente angkat, pindahin. Emang kenapa? Bisa jadi ridho Allah buat ngampunin dosa kita adanya di saat kita nolongin semut tersebut. Tuh semut kalau mati anaknya jadi yatim. Kalau dia perempuan, lakinya jadi duda. Kalau dia laki, bininya jadi janda. Sementara fitrahnya makhluk hidup di dunia ini adalah sayang terhadap anak dan istri. Dan fitrahnya beribadah kepada Allah. Dia mati, selesai ibadahnya. Tapi kalau kita tolongin bisa jadi ridha Allah dari situ. Yang jelas-jelas aja dah. Pakai bom bunuh diri. Ini saya lagi kesel aja gitu. Kesel aja karena ada isu-isu yang belum selesai, akhirnya nggak selesai gara-gara dia. Gitu. Ya, oke ya. Ya itu over konteks lah ya. Tapi buat ilmu pengetahuan kita aja. Kalau kita sesama Muslim, yuk. Ini saudara kita, saling tolong menolong, saling maaf memaafkan dan saling ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam sabar. Ya kalau kita beda faham itu biasalah. Tapi kalau sampai terjadi pertumpahan darah karena salah paham, nah itu jangan sampai. Oke, ya, yuk kita masuk surat terakhir sebelum ditutup di pengajian. Bukan ditutup ya, istirahat sementara. Hari ini terakhir ya. Minggu depan udah mau ini kan? Mau masih sekali lagi? Hah? Puasa hari apa sih? Rabu ya? Hari Selasa apa Rabu lah gitu ya. Minggunya masih ada tuh satu lagi. Terserah. Kalau masih mau ngaji. Kalau enggak ya enggak ada masalah kalau saya mah. Ntar diomongin lagi aja. Komunikasi. Kirain saya kemarin Ustaz Hilman WA sekalian penutupan. Makanya waktu hari Jumat saya bilang gabungin aja anak muda sama orang tua bareng yuk kita bahas tentang Ramadan. Ternyata pas saya lihat lah anak mudanya kagak ada. Ya ini emang ikut ngaji malam Senin. Yuk sekarang kita masuk surah Al-Kautsar. Sama nih masih surah favorit. Surah favorit di dalam sholat kita. Kul ya, kulhu, inna ataina. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nah ini 5 surat favorit ya.
Ya terserah tuh tingkatannya. Wal asri juga termasuk, tapi ya jarang lah orang sering baca kuliah kulhu kuliah kulhu. Kuliah kulhu kuliah kulhu. Kulauzu atau kulhu annas kulhu annas kulhu. Surah favorit. Yang kata saya bilang kemarin, malaikat ada di atas, lagi di pintu, mau nyatet kita tuh udah nggak mau. Temennya mau nyatet, kata malaikat yang satu, jangan nyatet, yang apa paling kuliah sama kulhu. Udah tahu duluan. Udah ada. Biasanya di qobliyah kuliah sama kulhu. Ntar sholat wajib kuliah juga sama kulhu. Badiahnya kuliah sama kulhu, kata malaikat, ntar mau usah dicatat ya. Aduh. Oke. Inna a'tainakal kautsar. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Yo. Inna, na yang pertama itu gunnah musyaddad, dibacanya ditekan, ditahan. Nah karena ada tasydid, kemudian inna nggak digentak ya, bukan inna nggak usah begitu. Lembut dibacanya, nyaris sama. Ini sama kayak kuliah ayyuhal. Tadi Cengkareng pada ke rumah poneneng semua pada. Datangnya udah jam berapa? Tahu dia pulang dari puncak pada mampir naik motor. Nah, kemudian a'tayna huruf ain, alif kemudian ain, bukan a, bukan tapi a. Nah, ketemu lagi huruf po. Po, masih ingat ya yang di kursi papan? Po. Po. Oke. A'tayna. Nah, ini yang nak yang pertama dengan nak yang kedua berbeda. Oke. Inna yang pertama agak panjang, inna yang kedua agak pendek. Panjang tapi tetap pendek. Kal kautsar huruf sa, asa ya. Oke. Kautsar, bukan kausar, bukan kausyar, bukan kausar, tapi kautsar. Oke. Dah. Yuk, saya ulang sekali lagi ya. Inna a'tainakal kautsar. Yo. Masih maksudnya masih itu tuh, inna yang pertama sama inna yang kedua tolong dah dibedain nih. Saya kasih ketukan ya. Inna a'tainakal kautsar. Yuk. Karena apa? Nanti ketika kita membaca RPM yang agak naik dikit, ya itulah buat membedakannya gitu. Yuk. Fasholli li rabbika
rabbika wanhar. Yo. Woi, linya nggak panjang. Ayo, lihat dulu, itu parah. Kenapa? Kalau fasolli, maka salatlah. Salatnya untuk siapa? Untuk Allah. Tapi li rabbika. Tapi kalau fasolli artinya untuk saya. Mana ada manusia nyembah manusia? Nah, itu. Makanya fasolli. Orang kadang ada yang suka ini juga, suka kelewat juga tuh ketika sholawat dilaguin. Allahumma sholli ala Muhammad. Salah tuh. Harusnya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kadang-kadang lagu nggak ngurusin tajwid. Tapi nanti ada dalilnya, namanya darurat syair. Darurat syair yang boleh dipanjangkan. Ya Nabi salam, padahal kan salam nggak boleh. Iya. Ya Nabi salam alaika. Atau ya Nabi salam lam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rabbi bil Mustafa. Harusnya begini nih. Ya Rabbi bil Mustafa, bukan ya Rabbi bil, bukan. Tapi ya semuanya kayak gitu. Kenapa? Sebab ada yang namanya darurat syair. Darurat syair itu memang diperbolehkan kecuali merubah kaidah bahasa Arabnya. Yang harusnya dibaca dhamir nggak dibaca, segala nggak dibaca. Oke. Fasolli, saya ulang lagi ya. Fasolli li rabbika wanhar. Yo. Fasolli li rabbika wanhar. Wanhar. Oke, yo dari awal ya. Fa, so. Ingat penyebutan huruf fa, bukan pa, tapi fa. Bukan pa soli, nggak ada huruf Arab pa, nggak ada. Itu Sunda biasanya. Kata orang Sunda gitu. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong f? Itu lu nggak bisa. Ada tuh kadang-kadang suka. Oke, fasolli huruf sod, fa sod. Nah, lamnya yang ditahan bukan li-nya. Fasolli. Nah, bukan fasolli. Nah, fasolli li rabbika wanhar. Nun mati bertemu huruf ha, hukumnya izhar. Oke. Kemudian ada huruf ha kecil ya, bukan wanhar tapi wanhar. Kalau wanhar artinya berkurbanlah. Tapi kalau wanhar artinya bersiang-siang lah, nahara ma'asya, bersiang lah. Silakan tuh nyiangin bahasanya, berjemur. Oke, sekali lagi ya. Fasolli li rabbika wanhar. Yo. Fasolli li rabbika wanhar. Syani'aka huwal abtar. Yo. Kenapa innanya ditahan? Gunnah musyaddah. Sya itu huruf sa besar, ni'aka bukan niaka. Kalau dia hurufnya alif panjang, bacanya mungkin niaka atau nika atau gimana. Tapi ini ada hamzah, artinya dipisah. Niaka, haknya hak besar. Wal abtar, abtar pakai tak nih, bukan pakai to. Ada yang kadang-kadang fasih banget. Iya. Inna syani'aka huwal abtar. Tor, abtor.
Waduh. Itu kelamaan di pondok. Tapi di pondoknya bukan ngaji. Kelamaan di pondok, udah di pondok. Pondok mana? Pondok Ranji kali itu. Ya di bawah Tegal Rotan. Yang terkenal tuh Depok ya, kota santri. Kenapa? Banyak pondok. Pondok Cina, Pondok Rajab. Bener. Dan paling hebat tuh Depok, Pondok Petir. Itu tempat saya dagang, Pondok Petir. Dan hebatnya di Depok itu Cina aja mondok. Coba pondok Cina. Pondok Cina, Cina aja mondok di Depok, coba itu. Cuma satu-satunya pesantren Cina ya di Depok. Oke. Saya ulang ya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Yo. Inna a'tainakal kautsar. Yo. Fasalli li rabbika wanhar. Yo. Inna syani'aka huwal abtar. Yo. Abtar karena qalqalah ya. Huwal abtar. Oke. Yuk baca bareng-bareng. Bismillah. Cakep. Abtar, abtar, ya. Masih ada aja yang ya, kepasehan sih. Mentang-mentang alqaina jadi abtar. Oke. Ya. Kemungkinan ini adalah surat yang kita baca. Kalau memang gimana penutupan atau masih satu lagi? Pengajian. Hari Selasa atau Rabu dah tuh nggak tahu. Masih ada 1 minggu lagi. Lah saya serahkan ke jamaah tadi katanya mau musyawarah dulu. Oh gitu. Oh iya. Nah, ya udah berarti kalau itu masih ada satu lagi gitu kan. Alright. Nah, hari ini mungkin kita bahas persiapan Ramadan, lumayan juga nanti kita bahas sedikit lah ya. Oke. Al-Kautsar, surah ini tipenya Makkiyah, surah ke-108, diturunkan di kota Mekah. Kenapa? Ayatnya pendek-pendek. Ya pendek banget, 3 ayat. Nah, surah Baqarah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami wahai Muhammad, kata Allah kami. Kenapa pakai kami? Yang pertama, dalam kaidah bahasa Arab yang diindonesiakan, kata kami itu fungsinya untuk mengagungkan zat Tuhan. Pakainya kami. Kemudian yang kedua, ketika Allah menurunkan sesuatu pasti dengan perantara
malaika. Ada Sayyidina Mikail yang membagikan rezeki. Ada Sayyidina Israil yang mencabut nyawa. Allah perintahkannya ke siapa? Ke malaikat. Makanya kami Allah dan malaikat. Tapi yang jelas ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang paling besar adalah kata kami itu untuk menunjukkan keagungan Allah. Keagungan Allah. Nah, inna a'tainaka, kaknya ini ke Muhammad. Sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu wahai Muhammad. Memberikan nikmat kepadamu wahai Muhammad. Kal kautsar, yang banyak. Kautsar itu asal katanya katsir, aktsar, artinya banyak. Jadi kalau katsir itu temannya qalil. Kalau ditanya berapa? Katsir, banyak. Berapa? Qalil, sedikit. Gitu. Oke. Hah? Enggak, emang bahaya juga bahasa Arab kalau kita nggak ngerti-ngerti amat gitu. Jadi memang ada supir Indonesia yang kalau bawa bos yang nggak sabar gitu. Bawa bos yang suka nggak sabar, dia kerjanya supir. Kemudian kalau dia nanya, dia macet mau ngambil jalur yang pinggir tol sebelah kiri, suka ngomong bosnya, hajar, ambil kiri, puas. Iya, hajar, puas aja, ngambil kiri. Suatu saat kerja di Mekah, itu udah kencang banget, depannya ada batu. Penumpang bos yang ngingetin, hajar, batu. Hajar tuh artinya batu. Hajar aswad, batu hitam. Hajar, supirnya ditabrak bener, cedek. Mati semua. Itu bahayanya. Makanya katsir, aktsar, qalil itu pelan-pelan lah. Nanti ya dengan inilah kita belajar satu persatu bahasa. Makanya saya ngajar santri saya di yayasan itu, di pesantren itu. Jadi kalau dia baca kitab, saya suruh ikutin saya. Yuk, al-awwalu. Oke, artinya yang pertama. Huwa, dianya apa? Laki-laki. Jadi dia tahu, besok ngomong secara ngeja. Terus terang aja, bahasa Arab saya itu lebih belajar dari situ. Dari translate satu persatu kata. Walaupun jadinya berantakan. Dulu ada mental. Ada guru saya, dia guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris pergi umroh bareng saya. Sama nih bahasanya. Inggris kan juga sama kan, dictionary itu pakai verb kemudian satu persatu kan, ngapalin kamus bahasanya. Kalau Inggris disusun enak, tinggal bolak-balik doang. Kalau Quran beda. Kalau huwa pakai hu, kalau hiya pakai hi. Ya kan? Kalau anta pakai ta, pakai tu. Kalau perempuan pakai ti. Tu ti. Ha ka kumakum, ki kumakunna. Kan udah beda semua. Nah, dia lagi beli kopi nih bareng saya. Saya kerjain di Starbucks depan Madinah itu, depan pintu 18 ada Starbucks tuh dekat Darut Taqwa. Di situ dia ngopi gini. "Jar, gue mau beli kopi 2." "Apa bilangnya?" "Ya beli kopi 2." "Lu ingat kan bahasanya?" Saya gituin. "Ente ingat kan bahasanya, Pak?" "Ingat," kata dia begitu. Oke. Ngomong nih. "Muhammad, nah, gohwa, kopi." Ya, aman nih. 2 dia bingung nih, dia lupa. Kalau gohwen gitu ya, 2 kopi gitu. Gohwatain, 2 kopi gitu. Gohwen lah bahasa gaul gitu. Dia bingung 2 yang dia inget tuh 2 sembahyang subuh kan. Rakaat ini. Dia mau mesen 2. Dia Muhammad, gohwa. Rakaat ini kata dia. Udah gitu, saya udah ketawa dalam hati. Kemudian dia ngomong lagi karena dia main mesen kopi panas, dia bingung. Panas bahasa Arabnya apa? Yang dia ingat neraka, jahanam. Ya Allah. Muhammad, bahwa rakaataini jahanam. Waduh. Itu bener itu tukang itu sampai ketawa sampai tumpah-tumpah tuh bawa kopi. Saking ketawa. Panas tuh bahasa Arabnya har panas. Gahwain har atau har gahwain, 2 kopi panas gitu kan, espresso apa segala gitu kan. Kamu pakai bahasa Inggris aja, dia juga ngerti bahasa Inggris. Dia sok-sokan pakai bahasa Arab, dia guru bahasa Inggris. Gohwah rakaataini jahannam. Wah, ngerti lagi tuh tukangnya.
Iya, udah nyadar, biarin aja. Noob, masih noob. Masih noob dia. Oke, ya. Inna a'tayna, inna itu sesungguhnya, artinya sungguh-sungguh. Allah tuh bersumpah. Sungguh, beneran, swear, gitu kan. Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu. Fasholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban. Dah. Jadi gini, kata Allah gini, Muhammad, saya telah memberikan kamu nikmat yang besar. Kamu umat kamu, karena Nabi kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya Nabi itu akan dicontoh oleh umatnya. Nah, maka Allah bilang, Muhammad, ini aku udah kasih ini, udah kasih modal. Nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat bisa jalan, nikmat nafas, nikmat panjang umur, nikmat makan, nikmat tidur, nikmat istirahat. Ada satu nikmat yang dicabut, nikmat tidur yang dicabut. Gak enak makan kita. Lah orang kalau begadang besok mau makan pagi, begah, kagak enak, iya kan? Atau orang lapar mau begadang, susah. Orang kenyang mau begadang, susah. Orang lapar mau tidur besok udah puasa siang-siang, biasa tidur siang pules banget juga, ini mah baru 10 menit buat tidur. Kenapa? Lapar. Dan memang Allah telah menciptakan keseimbangan itu. Makanya nikmat yang Allah berikan itu memang sudah jelas. Segala sesuatu ada alarmnya. Ya kan? Lapar, makan, mau makan alarmnya lapar. Mau tidur alarmnya ngantuk. Udah ada. Mau bangun alarmnya melek. Mau denger, mau nyium, mau apa, semuanya udah Allah ciptakan nih. Keseimbangan-keseimbangan ini. Nah, makanya itu nikmat yang udah diberikan kita. Kalau nikmatnya udah dikasih sama kita, maka fasholli, sembahyang, sholat. Apa susahnya sih sholat? Sholat. Udah bisa sholat awal waktu, udah bisa awal waktu jamaah, udah bisa jamaah ngerti, udah bisa ngerti khusyuk, udah bisa khusyuk dekat sama Allah, udah bisa dekat sama Allah, udah khusyuk, udah ngerti, udah semuanya, udah. Jadikan sebuah itu keperluan yang kalau kita nggak sholat, ya nyeselnya seumur umur. Gitu. Makanya kata Allah, udah, ini nikmat gue udah kasih. Sekarang tinggal rasa syukur lu. Apa rasa syukur lu? Sholat. Fasholli li rabbika, untuk Tuhanmu. Kenapa? Emang ada yang sholat bukan untuk Tuhan? Ada. Si Iqbal lagi enak-enaknya tiduran, emaknya bobo sapu, ya kan? Sholat lu karena Allah tuh? Nggak yakin. Iya, yang pertama ya udah karena itunya dulu, gitu kan? Dulu saya pernah ziarah ke apa di Ciamis tuh, yang nyebrang pulau tuh, nyebrang danau. Allahumma shalli alaihi di Panjalu. Itu sebelum saya ziarah saya nginep sama Kiai Mursyahid. Satu kamar. Saya, adik saya Kiai Mursyahid ini satu kamar, nyewa villa lah gitu, karena sampainya malam kita nyewa villa. Itu bangunin saya sholat subuh. Itu luar biasa. Nizar, udah azan. Akhirnya kita bangun dengan rasa senang. Coba kita bangun langsung ditepuk pakai kalam, pakai apa, bambu, rotan. Cetek. Bangun aja udah puyeng. Mau sholat subuh itu wudu umur ya bueh. Kenapa udah kesel sama emaknya, sama yang bangunin? Ya bisa jadi. Yang jelas saya pribadi aja kalau bangun tidur kaget tuh pusing. Mungkin yang lain mah enggak kali ya, saya doang. Kalau bangun tidur kaget gitu, lagi tidur pusing masih. Dah. Fasholli, salatlah karena Allah, li rabbika. Kenapa? Karena niat kita lillahi ta'ala. Salat hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Makanya yang saya bingung, ada orang salat hajat biar kaya. Salatnya lillahi ta'ala apa kagak?
Innamal a'malu binniyat. Niatnya bagaimana? Ya kita sholat hajat ya karena kita punya hajat. Kita minta sama Allah saat sholat hajat itu. Ya dibalik perseteruan sholat hajat ada apa enggak, ini ada enggak, andai kata ngerjain, ya udah. Pokoknya niatnya lillahi ta'ala. Sholat duha minta kaya, salah. Sholat duha itu sholat sunnah yang ada di waktu duha. Doa yang dibaca, doa minta rezeki. Urusan kaya atau kagak biar Allah yang mau ngabulin apa kagak. Sholat tahajud itu atau sholat qiyamul lail, qiyam artinya bangun, lail artinya malam, bangun malam untuk sholat. Sholatnya sholat apa? Sholat sunnah. Kenapa namanya tahajud? Ulama membedakan namanya. Ini sholat di waktu duha, namanya sholat duha. Ini sholat sebelum sholat, namanya qabliyah. Ini sholat setelah sholat, ba'diyah. Ini sholat malam setelah bangun tidur, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak 'asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika malam mulai itu, bangunlah untuk tahajud pada Allah. Dibedakan namanya kenapa? Biar manusia enggak lupa. Sholat apa lo? Sholat duha. Sholat apa lo? Sholat isyraq. Sholat apa lo? Sholat tahajud. Sholat apa lo? Tarawih. Zaman Nabi tarawih nggak ada. Apa namanya? Ya udah sholat malam gitu aja. Duha. Nggak ada Aisyah meriwayatkan saya pernah melihat Nabi sholat duha. Enggak. Saya pernah ngelihat Nabi sholat di waktu duha. Waktu duha itu kapan? Waktu matahari mulai tergelincir. Gitu. Sampai matahari lempeng-lempengnya sama hilang. Oke. Fasholli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Berkurban apa berkurban? Kurban itu kan bahasa Arabnya artinya qoroba, yaqrabu, kurbanan. Qoroba itu artinya dekat. Artinya ketika kita berkorban itu kita menuju mendekatkan diri kita kepada Allah. Dari siapa nih syariat kurban? Dari zaman Nabi Ibrahim yang ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Dua-duanya orang soleh yang kata Nabi Ibrahim, wahai Ismail, semalam wahai anakku, semalam aku mimpi disuruh sama Allah untuk menyembelih kamu. Kata Nabi Ismail, fanzur maza tara. Silahkan lakukan apa yang Allah perintahkan. Anaknya anak soleh, bapaknya baba soleh. Nah kalau Raffi, baba habis mimpi, saya suruh nyembelih ente, jangan ya, jangan. Ini khusus Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, udah nggak ada lagi. Ya, kalau mimpi, semalam saya mimpi ente mau dibeliin CRV manual gitu, ya beli, bilang iya gitu. Ya, kalau itu udah Pak, itu bener Pak, itu bener. Hah? Susah. Oke. Dah. Wanhar, mendekatkan diri kepada Allah. Pertama, qoroba, yang namanya ingin mendekat pasti ada sebuah proses. Mendekat ke tujuan saya. Tujuan saya pintu itu. Yang pertama saya harus bangun. Geser meja dulu. Geser meja, bangun. Ada tenaganya. Wanhar, berkurban, ada yang harus dikurbankan. Apa yang dikurbankan? Ada kambing, ada sapi, ada ayam, ada perasaan. Korban perasaan. Tapi yang disuruh di sini adalah perintah kurban yang ada pada Idul Adha, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. La yanalu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa. Yang nyampe ke Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi takwanya. Karena menuruti perintah Allah, wanhar, takwanya, maka itu sampai kepada Allah. Nah, itulah yang Idul Adha kemarin saya bahas itu. Saya dapat jadwal khotib di pondok kopi ya. Bukan yang depan Taman Mini itu apa? Depan Taman Mini, pas aja tuh yang ini kan ada. Pas banget depan Taman Mini. Depan gedung silat. Kayaknya ada kopi-kopinya dah. Ya padepokan silat. Depannya kan ada kampung tuh dikit doang tuh. Ada kopi-kopinya dan saya di situ tuh. Nah kemudian ada Habib. Tahulah lupa saya namanya tuh. Kalau nggak salah di pondok kopi itu. Hah?
Wah, saya lupa. Ada kampungnya, pokoknya pinggir jalan tol pisan dah tuh. Dah. Di situ ada Habib yang ngomong gini sama saya. Ustaz, jadi saya ke rumah Habib itu dulu sebelum saya ceramah tuh. Ustaz, kalau kita mau berkorban, ini ceritanya adalah cerita pada zaman anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Ketika Allah menyuruh untuk kurban, si Qabil ini adalah manusia yang petani, sementara si Habil adalah peternak. Nah, terbalik, si Qabil adalah peternak, si Habil adalah petani. Si Qabil karena yang nyuruh Allah, maka dipersiapkan, dicari binatangnya yang bagus apa. Mungkin zaman dulu dinosaurus kali ya, zaman Nabi Adam gitu ya. Nggak, soalnya di situ nggak ada kambing, sapi apa nggak ada. Tapi dicari yang paling gemuk, yang paling baik, yang paling sehat. Sementara si Habil menyiapkan hasil pertanian yang udah nggak kepake. Ini dua-duanya benar menuruti perintah Allah. Tapi salah satunya ada yang salah kaprah. Kata yang satu, buat Allah yang terbaik. Kata yang satu, buat Allah yang udah nggak kepake. Paham nggak? Yang sholat asarnya jam 5 sore, berarti itu buat Allah yang udah nggak kepake tuh. Setengah 6 sore, udah sisa-sisa tenaga. Nah, hati-hati itu. Ya, kalau udah assalatu wassalamu alaikum mau maghrib tuh kan, gue belum sholat asar, udah wudu. Nah, itu tuh yang buat Allah sisa-sisanya tuh. Nah, makanya kemudian Allah perintahkan ada seekor burung dari surga mengambil korban keduanya. Yang diambil oleh burung itu adalah korban si Qabil yang diterima sama Allah. Kemudian Qabil yang sapi, Habil yang sayuran. Habil, pokoknya antara dua itulah. Pokoknya salah satu itu sampai akhirnya, ya pokoknya ntar saya lihat lagi dah, saya lupa sebab namanya sama. Sampai akhirnya yang nggak diterima marah, kemudian mau bunuh yang diterima. Kenapa? Akhirnya jawabannya yaitu yang dikorbankan adalah yang terbaik. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka hasilnya yang terbaik. Yang terbaik menurut kita. Makanya tuh kalau kita beli kambing, ya lihat yang cakep. Ada kan yang beli kambing asal-asalan, udahnya kurus, kemudian matanya nggak normal gitu ya, sebelah picak gitu, tanduknya patah apa segala, ngarah murah. Untuk korban nggak ada cerita murah. Makanya harga kambing ketika Idul Adha melonjak tinggi, sebab ada dalilnya, korban yang baik. Nah, berkorban bukan hanya sekedar berkorban, harus ada yang mana yang terbaik, dipilih, bukan karena kita terpaksa. Sama ujung-ujungnya li rabbika untuk Tuhanmu. Kemarin anak-anak muda saya bilang, kita menghadap Allah. Di surah Al-A'raf ayat 31 sudah dijelaskan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kalian, khudhu zinatakum inda kulli masjid, kalau mau ke masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka yang berlebihan. Baju yang bagus, al-adah muhakkamah, adat dapat dijadikan hukum. Kalau kita ke masjid, adatnya seperti apa? Pakai sarung, pakai kokoh, pakai peci. Pakai sarung, pakai gamis, pakai peci. Nggak pakai peci, salah? Enggak salah. Diterima? Belum tahu, Allah yang terima. Tapi kalau dia bilang khuzu zinatakum, lihatlah, pakailah pakaian kalian yang baik, berarti yang terbagus menurut kita. Yang dipandang orang enak, kita juga ngelihat orang kalau kayak gitu enak, gitu kan. Kemudian mencegah terjadinya fitnah. Makanya saya ada saran dikit, baju remaja besok dibikinnya kokoh aja di bordel.
Jangan kaos. Iya kekinian. Tapi ketika itu dipakai ke masjid, rasanya kurang gimana gitu. Ini kata saya. Mudah-mudahan saya salah. Ini kata saya. Tapi untuk membiasakan itu susah. Kemarin si Iqbal nggak pakai peci. Mana peci Iqbal? Dipakai adiknya katanya. Orang adiknya ngikut ngaji juga. Aduh. Dah, ini mau puasa nih. Makanya saya pengen anak muda yang mau puasa, udahlah. Bapak kita, ibu kita kalau kita minta beliin peci mah kagak marah kali ya? Enggak. Pak beliin peci Pak. Buat apa? Buat tarawih, saya nggak punya peci. Emang bener nggak punya peci? Beli. Pak beliin kokoh Pak yang tahan panjang Pak. Buat apa? Kokoh saya tahan pendek semua. Kurang ini gitu. Pak beliin saya Pak kokoh tahan pendek Pak. Emang kokoh saya tahan panjang semua, bosan. Nggak ada masalah. Pasti orang tuanya beliin. Kalau emang buat sholat, buat tarawih besok, buat apa? Khususin ataku. Makanya adat orang kita kadang-kadang mau puasa mau lebaran pakai baju yang beli baru nih, bagus. Kenapa? Sebab mau ngadep Allah besok nih lebih sering. Intensitasnya lebih sering dibanding hari-hari biasa. Hari biasa 5 waktu, sekarang mau bisa berapa waktu? Ada qiyamul lail, ada tarawih, sholat isya, subuh. Yang biasanya nggak bangun juga bangun. Iya, khususin ataku. Makanya kemarin saya ngomong anak-anak gitu. Ini berkorban untuk ketemu Allah. Pakaianlah pakaian kalian yang baik. Orang kalau udah pakaiannya baik, malu sholat bercanda. Iya, bener. Kalau anak-anak kita udah pakai koko, lebih kalem kelihatannya. Ya kalau kita mah yang udah terlanjur udahlah. Kalau anak-anak kita ini kan yang udah harus jadi jadi syubbanul yaum rijalul ghad. Anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan. Udahlah, nanti kita dandanin anak kita. Dan kalau bisa sih babanya nyontoin. Kalau babanya nyontoin, anaknya pasti ngikut. Nah, oke. Nah, itu dia kadang-kadang babanya ke masjid aja kagak. Jangankan pakai koko ya, ke masjid aja kagak. Oke. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Yang membenci Nabi Muhammad saat itu adalah orang-orang kafir. Yang membenci Nabi Muhammad saat itu adalah orang munafik. Yang membenci Nabi Muhammad saat itu adalah orang-orang yang memang merasa benar sendiri. Kita kalau mau tarik benang, ini nggak ada yang benar sebenarnya. Abu Lahab, Abu Jahal, kenapa orang dia mementingkan Lata Uzza Manat untuk disembah? Karena orang-orang yang ziarah ke Masjidil Haram saat itu yang isinya berhala, mereka nyawer, mereka ngasih duit. Duitnya buat apa? Buat TKM. DKM-nya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Buat apa? Mereka pada senang-senang di sono. Ada yang manggil penari latar, ada yang mabuk-mabukan, ada yang itu. Makanya dibilang kaum jahiliyah, kaum yang bodoh banget. Ke Quran, bukan ke laptop nih. Nah, ada juga sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa Al-Kautsar ini adalah sebuah telaga. Telaga Kautsar atau telaga yang ada di surga. Kautsar. Jadi orang-orang yang sudah masuk neraka, udah gosong, kemudian dosanya diampunkan oleh Allah. Yang cerita saya ketika waktu anak muda ngaji itu, anak bocah lari-lari di surga nyari emak bapaknya kagak ketemu. Akhirnya dicek sama malaikat, ternyata bapak ibunya ada di neraka. Kemudian anak itu mohon sama Allah, ya Allah, saya mau ngaji, yang beliin saya baju, yang beliin saya kitab, yang beliin saya pulpen tuh bapak saya dan ibu saya. Saya mau ngaji yang nganterin ibu saya. Kenapa bapak saya ini? Sekarang saya bisa begini ya karena mereka berdua. Iya, tapi amal mereka tidak dapat menyebabkan mereka masuk surga, kata Allah. Ya udah. Akhirnya bistighfari laka waladik, bistighfari waladika laka. Dengan sebab istighfar anaknya kepada dua orang itu, akhirnya dua orang itu diangkat masuk surga. Ya, sebelum masuk surga dicuci dulu nih di Telaga Kautsar. Telaga Kautsar adalah ketika Nabi menjalankan Isra dan Mi'raj, Nabi paling senang melihat telaga yang itu. Sampai kata Allah, kata Jibril, kalau engkau minta ini telaga untukmu pasti dikasih wahai Muhammad. Telaga itu isinya dari susu. Inna fil jannati nahran min laban. Sesungguhnya nanti di sana ada sungai-sungai yang dari susu.
Nah, kalau kata teman-teman kita yang Syiah, li Aliyin wa Husainin wa Hasan, untuk Ali, Hasan dan Husain. Tapi kalau kata kita yang normal-normal aja, ya untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Yang minum itu katanya kalau kita udah minum itu udah nggak bakal aus selama-lamanya. Apa air nggak ada RT lagi, nggak ada RT saya mau cengin ya. Iya, SB hemat udah nggak laku di surga. Aqua, Cleo udah nggak laku dah. Minum itu udah selama-lamanya. Nah, kalau mau bikin merek Kautsar nih, air ini diambil dari Telaga Kautsar, nipu sekalian. Jadi jiwan. Yang bikin Ahmad Musadek. Ya, Telaga Kautsarnya di mana? Telaga Kahuripan, belakang pasar, Kautsar. Air danau. Ada kan tuh depan tukang lontong, danaunya yang banyak orang pacaran. Oke. Nah, asbabun nuzul surah ini adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai ditinggal anaknya Ibrahim apa Qasim. Pokoknya dua-duanya anak lakinya. Nah, saat itu orang jahiliyah bilang kalau orang udah keturunan laki-lakinya meninggal, kita punya anak lakinya meninggal, maka putuslah nasabnya. Sampai sekarang nih Arab-Arab yang ada di sekitar kita, Bajeber maunya apa? Bajeber, Abdat sama Abdat, Asegab sama Asegab kawin sama Bajeber putus. Itu masih ada kebiasaan itu. Nah, atau Asegab nikah sama orang biasa, putus nasabnya. Kalau zaman dulu anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil, maka dibilang nasabnya putus. Nah, Nabi Muhammad ini sedih. Kenapa? Nasabnya putus. Padahal Allah punya kehendak yang lain. Kenapa? Nabi istrinya dibilang Ummul Mukminin. Iya, ibu mah punya rame-rame. Ibu yang namanya ibu punya rame-rame. Kartini aja ibu kita Kartini kok rame-rame. Kita loh ibu kita. Padahal ibu saya sama ibu satu aja beda. Tapi Kartini bisa jadi ibu kita. Ibu artinya dapat banyak. Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin. Siapa? Sayyidina Aisyah, Ummul Mukminin. Kemudian kalau anak laki-laki biasanya menjadi pewaris tahta kerajaan. Kenapa? Laki-laki warisannya aja 2 kali bagian perempuan. Lirijalu mithlu hadzil unsayain. Kalau di surah An-Nisa tuh untuk laki-laki 2 kali bagian perempuan. Nah, kemudian Allah di Quran aja udah bilang, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin." Wal banin, bukan wal banat. Anak laki, banin. Bukan banat, anak perempuan. Tuh. Zuyyina lin-nas, Allah telah hiasi manusia itu hubbus syahawati, senang minan nisa, dengan perempuan. Sunatullahnya berarti laki demen perempuan. Kalau laki demen laki, nah itu udah bukan sunatullah tuh. Sunat gagal. Ya kan? Buat apa disunat tapi gagal? Oke. Hubbus syahawati minan nisa'i wal banat bil wal banin, dengan anak laki-laki. Kenapa? Sebab kalau udah keluar anak laki-laki itu biasanya kesenangannya luar biasa. Satu, ngomongin jeleknya, kalau nggak punya anak laki, warisannya tercecer. Jatuhnya ke anak perempuan dan adik-adiknya yang meninggal. Warisan tuh tercecer. Kenapa? Sebab adik-adiknya yang meninggal, yang laki sama bagiannya. Adiknya yang meninggal tuh laki, itu sama bagiannya dengan anak laki-laki, dan bagian anak laki-laki lebih besar. Setiap warisan kalau dihitung anak laki-laki hasilnya lebih besar dari ibu. Ya monggo, pegangin, jangan lupa. Ya, jadi kesenangan manusia terhadap laki-laki itu lebih termasuk orang-orang Arab saat itu. Makanya Nabi udah sedih banget lah ditinggal anaknya, sampai
Nabi pernah melarang jangan kalian menangisi mayit-mayit kalian gitu ya. Ibunya, anaknya, bapaknya meninggal tuh jangan ditangisin kata Nabi. Yang dimaksud nangis meraung-raung ya. Bapak, kalau bapak udah meninggal saya sama siapa? Saya nggak ada yang ngasih makan tuh, nggak boleh tuh. Nah, saat Nabi sedang memangku anaknya Ibrahim, kemudian Nabi meneteskan air mata dan air matanya tuh jatuh ke pangkuan, ke mayit anaknya. Kemudian kata Sayyidina Umar, Rasul, ini apa? Nggak boleh nangis. Kata Sayyidina Umar, kata Nabi, ini adalah air mata kasih sayang. Nangis wajar, boleh. Yang nggak boleh meraung-raung. Nah, oke, akhirnya diturunkanlah surat ini. Nabi sedih nggak punya keturunan dan anaknya Ibrahim atau Qasim, ada dua, Ibrahim sama Qasim, dua-duanya meninggal. Kenapa? Sebab kalau Nabi udah meninggal, bisa jadi anaknya dinabikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Anak laki, kalau bapaknya raja, anaknya raja. Di Indonesia aja bapaknya presiden, anaknya nyalonin presiden. Lah iya. Itu. Memang Allah punya rencana lain. Berkurbanlah wahai Muhammad. Nabi Ibrahim dulu gua suruh sembelih anaknya. Tapi kan akhirnya Nabi Ibrahim jadi nabi, Nabi Ismail jadi nabi. Kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub semua keturunan-turunan jadi nabi. Tapi Nabi Muhammad udah dibilang nabi akhir zaman. Ketika itu disuruh ya udahlah korbanin aja lah Muhammad, ini anak, fungsinya buat mendekatkan engkau kepada Allah. Nanti di atas sampai Aisyah itu nangis kan? Aisyah nangis kenapa? Sakit ya Rasul. Kenapa sakit? Ya orang biasanya ya kalau istri-istri kita gitu ya, tutup kuping dulu. Istri-istri kita gitu kan, kalau nggak nyusuin anaknya pasti sakit, bengkak. Nah, Aisyah nangis, Rasul sakit banget ini, sakit banget. Saya jadi inget sama anaknya. Akhirnya Nabi minta sama Allah buat supaya Aisyah tahu anaknya lagi ngapain di surga. Akhirnya Nabi berdoa sama Allah, kemudian Aisyah mendengar suara anaknya lagi menyusu sama bidadari surga. Saat itu Aisyah diam. Oh, anak kita udah di surga. Suatu saat dia yang bakal nolongin kita nanti ketika di akhir. Udah punya tabungan duluan. Ingat ya, yang doa Nabi, yang bertemannya sama Jibril, yang gurunya Allah, gurunya langsung Allah, temannya Jibril, bukan kita nih. Udah ya, sampai sini dulu surah Al-Kautsar. Intinya mah memang untuk sholat kita nih, korban kita yang baiklah untuk Allah. Ini besok nih yang nyambung sama sekarang nih, ketika besok puasa kita mau jadi apa sih? Puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus. Kalau ulama kita membagi puasa itu ada 3. Puasa khas, puasa biasa, puasa kita doang nih yang nahan lapar sama haus. Ada lagi puasa khas, puasa khusus. Puasa khusus tuh gimana? Di dalamnya ada ibadah-ibadah yang ditambahkan. Ada lagi khawasil khawas, puasa khusus di atas khusus. Yang apa? Yang puasanya memang sudah jadi doyan. Yang kalau lagi puasanya ibadahnya makin girang, makin seneng, makin demen, makin deket sama Allah, itu puasa khawasil khawas. Udah nggak keluar lagi tuh dari mulutnya ngomongin orang saat puasa. Udah nggak jahil lagi tuh matanya ngeliatin perempuan saat puasa. Udah. Jadi pengorbanan kita besok saat puasa seperti apa? Nah, sampai sini sadaqallahul azim, dan sedikit masukan dari saya yang sudah saya sampaikan dan gak bosen-bosen. Besok puasa, bulannya baca Quran, bulannya sholat. Bukan siapa yang paling banyak sholat, siapa yang paling cepat sholat, tapi siapa yang sholatnya sudah bisa menahan dari perbuatan keji dan munkar. Bukan siapa yang paling banyak khatam Quran, bukan siapa yang paling cepat baca Quran, tapi siapa yang bisa mengamalkan isi Al-Quran dan faham isi Al-Quran. Gampang lah sekarang mah. Nih buka acak aja begini nih kalau mau dapat hidayah. Nah, buka An-Nur.
Surah ke-24. Baca aja suratun anzalnaha wa farnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Lihat terjemahnya. Inilah surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya dan kami turunkan dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Maksudnya apa ya? 1. Guru pertama. Mbak. Kedua, al-ulama warathatul anbiya. WA aja Ustaz, saya habis baca nih surat An-Nur ayat 24, ayat 26. Saya nggak ngerti artinya apa. Nah itu Ustaz paling tahu kalau An-Nur ayat 26. Orang laki-laki yang soleh akan ketemu perempuan yang soleh. Orang-orang laki-laki yang pezina akan nikah dengan pezina. Laki-laki yang pencuri akan nikah dengan pencuri. Begitu juga sebaliknya. Itu ada di surah An-Nur ayat 20. Pokoknya yang baca Quran besok udah bukan main banyak-banyakan dah. Baca aja 5 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Tuhan semesta alam. Nggak ngerti, cari punya buku tafsir di rumah Jalalain yang ada artinya kan ada tuh. Baca aja apa artinya. Hah, kedinginan ya? Sama. Apalagi saya itu swingnya pas banget ke sini nih. Ya makanya pas banget. Pas banget jadi anginnya gitu. Oke, kemudian udah bukan waktunya lah ya sumur Rafi, sumur Iqbal batal puasa kecuali sakit lah ya. Pesan sama teman-teman sama adik-adik saya udah jangan lagi lah yang begitu-begitu. Ustadz Hilman dulu tuh yang kalau di belakang rumah tahu-tahu ada plastik warnanya merah, isinya es limun. Sama saya juga waktu kecil gitu. Lagi udah jauh banget kita jalan Cengkareng ke arah Soekarno Hatta. Itu kan di pinggir tol tuh, di bawah pinggir tol jembatan itu kan sepi banget tuh. Minum ada yang lewat lagi saudara kita. Gitu. Waduh kita pusing deh. Ketahuan. Atau lagi minum glek bapaknya lewat. Ngapain? Cuci muka, Mbak. Cuci muka pakai air kulkas. Dadah ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan lebih lanjut silakan. Apalagi ya udah nggak main petasan kali ya kalau orang-orang di perumahan mah ya. Nggak ada yang jual. Di situ masih ada. Tetep aja. Yang hari-harinya nggak biasa olahraga, bulan puasa bukan buat olahraga. Sering banget tuh pagi-pagi jam main badminton. Anak-anak begini nih minta beliin raket pas bulan puasa. Ya udahlah, itu udah jangan cari penyakit dah mau puasa dah. Ya. Sekarang nih naik motor udah jangan ngebut-ngebut, belum tentu Ramadan tahun depan kita dapat. Ya, kita lihat aja dah, jangan besok kita. Ya Allah, orang sekarang mati muda-muda. Pomamai pangkat anak A? Pomamai. Pangkat anak A enggak? Nah, kakak saya 2 tahun di atas Ustadz Hilman udah enggak ada. Udah meninggal. 2 tahun di atas Ustadz Hilman. Berarti kan jauh di bawahnya Paan. Nah iya kan, makanya sekarang kalau kita udah lewat 40 tahun masih hidup, kayaknya udahlah anggap itu bonus aja lah ya. Bener, saya juga udah menuju itu tuh udah bonus dari Allah nih udah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lakal ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. اللهم أكثر أموالنا وبارك فيما أعطيتنا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا كثيرا طيبا مباركا. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وفهما صاعبا ولسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وهداية دائما وتوفيقا للأعمال الصالحات. اللهم كما بلغتنا رجاب وشعبا فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبا فبلغنا رمضان. اللهم كما بلغتنا رجب وشعبا فبلغنا رمضان بصحة وعافية وسعة رزق. اللهم قوي أبداننا في رمضان. اللهم قوي أجسادنا في رمضان. اللهم خلص أعمالنا في رمضان. اللهم ارزقنا نعم العبادة في رمضان. اللهم ارزقنا جهد العبادة في رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.